Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berbahagia sekali kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Jumat malam saudara, saya baru pulang bersama dengan rombongan jemaat. Ada 46 orang, kami pergi ke Israel. Senang sekali, penuh sukacita saudara, dan betul-betul satu perjalanan yang sangat memberkati. Saudara, seharusnya tahun depan kita akan buat lagi bulan November. Tetapi memasuki November, akhir November, Desember udah banyak kesibukan sehingga perjalanan akan diundur tahun 2021 bulan Maret ya, karena saya lihat bulan Februari masih ada Imlek. Saudara, kalau dibuat bulan Januari mungkin ada yang holiday Desember terlalu dekat ya. Jadi kita akan adakan bulan Maret 2021 dan perjalanan ini khusus untuk mereka yang sudah pernah pergi ke Israel. Jadi perjalanannya akan berbeda, sudah bukan perjalanan yang sama ya. Ini yang the second trip. Senang sekali sudah, karena pergi ke Israel buat saya Bapak ya, enggak ada pengertian mistik ya. Oh, kalau ke Israel supaya diberkati, walaupun banyak yang memang diberkati ya secara materi juga, tapi bukan itu yang kami kejar. Tetapi sudah benar-benar ketika kami berada di tanah perjanjian Israel ya. Saudara, saya melihat begitu banyak bukti-bukti di dalam Alkitab dilihat dengan mata sendiri. Sehingga itu meneguhkan iman kita. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di tempat ini yang berkata, wah saya mah gak mungkin bisa pergi Bu, gak ada uang. Loh, saudara, pergi ke Israel bukan soal uang, tapi soal kerinduan. Amin. Kalau saudara rindu, saudara berdoa, Tuhan bisa memberkati sudah dengan caranya yang begitu ajaib. Karena kenyataannya ada banyak orang punya uang, belum tentu bisa ke Israel loh. Ada orang yang sudah bayar loh, udah beli tiketnya, juga gak bisa berangkat sudah karena ada yang sakit. Ya, itu sebabnya sudah kalau rindu, sudah berdoa untuk sungguh kita bisa melihat bukti-bukti peneguhan iman yang luar biasa. Nah, hari ini sudah kita memasuki minggu yang pertama di bulan Desember. Cepat sekali waktu berlalu. Jangan lupa saudara, bulan ini banyak acara Natal. Tanggal 4 Desember ini sudah mulai Natal Ladies. Wanita memulai Natal Ladies di Landmark jam 10. Dan tanggal 7-nya ada Natal anak-anak. Kami mengundang secara khusus hamba Tuhan dari Makassar, dipakai luar biasa untuk melayani anak-anak. Tanggal 11 Desember sudah akan ada Natal umum di tempat Grand City seperti biasa ya. Semua saya berharap bisa menghadiri. Dan tanggal 14 Desember ada Natal anak-anak muda. Nah, hari ini sudah mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang diberi Pak Hani sebagai subtemanya adalah Be Thankful. Biarlah saudara, Natal tahun ini tidak menjadi Natal yang menyedihkan ya. Walaupun mungkin ada di antara kita sedang menghadapi pergumulan. Tapi mari kita be thankful, mengucap syukur. Mari saudara, saya ingin mengajak kita melihat dua ayat firman yang akan mendasari kebenaran firman yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Dua ayat ini saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah siap semuanya? Mari kita baca 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, sementara dia sendiri sebetulnya punya 1001 alasan untuk tidak bisa bersyukur. Karena dia sedang ada di penjara, sudah karena pemberitaan Injil. Dia meninggalkan semuanya, dia rela untuk hidup tidak menikah, melajang. Dia rela saudara untuk memberitakan Injil tanpa menerima upah. Dia bekerja dengan tangannya sendiri membuat tenda.
Tetapi apa upahnya? Dia ada di penjara di masa tuannya. Tapi luar biasa sekali. Saudara, hatinya, hidupnya sungguh-sungguh menjadi satu suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Penuh dengan ucapan syukur bukan karena dia punya ini dan itu. Tetapi saudara karena dia melakukan kehendak Bapa. Nah hari ini sudah dengan satu tema be thankful. Mengapa kita harus selalu berterima kasih, bersyukur? Bahasa Indonesia bagus sekali ya, setelah kita terima kita harus kasih. Betul nggak saudara ya? Jangan terima-terima terus nanti jadi laut mati. Di laut mati nggak ada satupun yang bisa hidup di sana. Saudara, alasan yang pertama mengapa kita harus be thankful melalui 2 ayat ini saudara. Karena itu adalah perintah Allah. It's a God's command. Banyak dari kita menganggap perintah Allah itu hanya 10 perintah Allah. Jangan ada padamu patung-patung, gak boleh menyembah dewa-dewi dan sebagainya. Jangan membunuh, mencuri, berdusta dan yang lain-lain. Tetapi kalau kita ngomel, bersungut-sungut kita anggap itu biasa. Tetapi sudah coba kita lihat. God's command, perintah Allah. Di ayat 14 dikatakan lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya membaca di dalam bahasa Inggris karena kuat sekali kata ini. Do all things. Lakukan segala sesuatu apa aja without grumbling and disputing. 2 kata ini sudah saya coba untuk masuk lebih dalam. Dalam bahasa Ibraninya kata grumbling memakai kata gogusmos. Gogusmos yang artinya adalah negative response. Respons negatif terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, atau yang mengecewakan. Sudah mungkin berkata, itu udah biasa lah Bu. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kita ngomel lah, itu biasa. Ya itu sebabnya sudah firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Sudah satu perintah Allah untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kita coba berapa banyak dari kita setiap hari saudara mulai bangun pagi ya. Saudara-saudara kita udah bersungut-sungut. Sekarang udara lagi panas sekali ya. Tadi pagi saya udah pakai jas bagus, aduh belum keluar udah keringetan. Ya jadi saya ganti yang lebih nyaman lah ya. Panas, ngomel. Coba kalau dikasih hujan, apa sudah bersyukur? Aduh hujannya, ngomel juga. Aduh kok hujan, rumah bocor dan sebagainya ya. Becek. Saudara dengar firman terlalu lama, lama sekali. Dengar firman terlalu singkat, kok singkat banget kayaknya gak persiapan ini ya. Perutnya lapar, ngomel. Kekenyangan, saudara apa bilang? Aduh puji Tuhan ya kenyang. Ngomel juga, aduh kenyang. Waduh ya, gak ada yang baik. Saudara kalau tubuhnya kurus, kok kurus banget sih, jelek, gendut. Waduh kok gak menyenangkan juga. Saudara ada banyak dari kita tidak bersyukur. Coba kita melihat saudara beberapa contoh di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 20 ayat 11 sampai 12. Saudara ini adalah respon yang negatif dari orang-orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Jadi saudara ada pemilik kebun anggur mencari orang-orang yang dikasih upah. Jam 6 pagi, ada yang mau kerja. Sudah deal, 1 hari kamu kerja 1 dinar. Jam 9 ada lagi direkrut. Jam 12 masih ada lagi yang masih nganggur. Jam 3 sore masih ada yang belum bekerja, direkrut lagi. Jam 5 sore yang seharusnya sudah sebentar lagi udah gak mungkin bisa teruskan kerja, masih ada yang nganggur, masih diterima lagi saudara oleh pemilik kebun anggur ini. Semuanya deal 1 hari 1 dinar. Tapi saudara ketika orang yang bekerja paling awal mendapat 1 dinar dan dia bandingkan dengan teman-temannya yang
kerja jam 5 sore, jam 6 sudah dapat upah 1 dinar, bersungut-sungut. Coba kita lihat itu. Matius 20 ayat 11 sampai 12 ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Berapa banyak kita bersungut-sungut karena merasa bekerja paling berat. Khususnya dalam keluarga ya. Di sini ada istri yang merasa kerjanya paling berat dari suaminya. Semua saya, antar anak saya, siapin makan saya, bersihin rumah saya. Lampu mati, Pak lampu mati. Iya besok lampunya masih belum dibenerin. Pak mati, iya nanti. Waduh nantinya biar sebulan masih di situ tuh. Akhirnya turun tangan, ganti lampu sendiri. Pak mobil mogok, olinya ganti, iya nanti. Wah ya itu passwordnya nanti terus ganti oli sendiri. Pak bannya bocor, nanti. Yang merasa berapa banyak istri-istri merasa terlalu berat. Kok nggak enak ini ya jadi istri. Tapi juga banyak suami merasa dirinya terlalu berat. Kok jadi wanita enak ya nggak pakai kerja. Saya lu banting tulang kerja keras. Ya ini cuma cerita satu kali. Seorang suami yang merasa dirinya terlalu keras beban bekerja. Sementara lihat istri kok di rumah enak, paling ngurusin 3 anak. Apa beratnya? Sehingga kalau ditanya orang istrinya apa? Hanya ibu rumah tangga. Wow, itu sebabnya suaminya 1 kali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Mbok gantian jadikan saya jadikan saya laki-laki ini istri. Istri saya jadikan seorang laki-laki Tuhan. Enak supaya dia bisa rasakan betapa beratnya pekerjaan saya. Pada suatu hari bangun, dia kaget. Dia jadi seorang wanita, istrinya jadi laki. Dia senang sekali. Tapi dia lupa sudah bahwa seorang ibu, dia harus bangun lebih pagi daripada suami dan anak-anaknya. Dia harus ngurusin makanan untuk anak-anaknya. Setelah ngurusin di dapur dia lupa, anaknya masih tidur. Dia harus bangunkan. Dia punya 3 anak, anak paling kecil belum bisa mandi sendiri. Dia harus mandikan. Setelah mandikan dia lupa, suaminya sebentar lagi pergi kerja, bikinin kopi, siapin hidangan, maka repot sekali. 2 anaknya, ayo cepet. Dia harus antar ke sekolah. Sudah sekalian jam 10 anaknya yang paling kecil sudah keluar sekolah, dia harus jemput lagi. Belum ke pasar, harus ke pasar supermarket beli lagi makan siang, makan malam gimana ya. Anaknya yang besar nanti juga sore harus dijemput lagi. Dia harus pulang. Lihat di belakang cucian banyak sekali. Pembantu pulang lagi. Gimana ini ya, nyapu belum selesai, ngepel belum selesai, cuci baju setumpuk. Dia udah pusing kepala sebelum 1 hari selesai. Sudah sekalian anaknya yang kecil nangis minta makan, dia lupa dia seorang istri ibu sekarang harus siapin makan. Saudara-saudara sekalian sebentar lagi dia harus jemput anaknya juga sudah harus siapkan semuanya. Cucian masih numpuk, semua masih numpuk. Sore udah tiba dia harus setrika baju yang kemarin. Suaminya sebentar lagi pulang juga harus disiapkan makanan. Pusing kepala, dia belum mandi udah keringetan dari atas sampai bawah. Susah juga jadi istri ya. Belum lagi sudah anaknya bilang, mama aku ngantuk. Lupa anaknya paling kecil sebelum tidur. Harus diceritain dongeng dulu saudara. Yang satu bilang, mama aku besok ulangan, aku belum belajar. Kok susah. Tuhan aku 3 hari aja cukup. Saudara-saudara sekalian ternyata jadi istri susah sekali. Lalu Tuhan berkata kepadanya, boleh nak kamu mau ganti lagi ya, tapi kamu sudah hamil loh. Jadi tunggu 9 bulan lagi ya. Makanya jangan ngomel saudara. Merasa diri tanggung jawab bekerja paling banyak lebih berat. Tahukah sudah mengapa bangsa Israel harus melewati padang gurun 40 tahun? Bukan karena mereka melakukan satu dosa yang berat loh. Tapi karena bersungut-sungut, grumbling. Mereka melakukan itu saudara, gogusmos memberi respon yang negatif kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman atau yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Saudara-saudara sekalian, contoh yang kedua saya berikan, kenapa banyak orang bersungut-sungut? Karena kita merasa
diri kita lebih suci. Apalagi kalau sudah Kristen, wah baca Alkitab tiap hari, berpuasa seminggu 2-3 kali, ke gereja, doa pagi, doa malam, doa puasa. Wah, kita merasa diri lebih suci dan melihat orang lain tidak melakukan hal-hal yang agamawi, rasanya mereka, saudara, tidak suci dan kita bersungut-sungut. Lukas pasal 5 ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang jahat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sudah, ini konteks ketika Yesus memanggil seorang pemungut cukai. Pekerjaan yang sangat-sangat, saudara, tidak dihargai oleh orang Israel. Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat, ngambil pajak, saudara, tinggi sekali untuk kasih ke orang Roma. Dan mereka juga dapat. Itu sebabnya mereka dibenci. Merasa orang Lewi ini, merasa pemungut cukai ini tidak suci. Tapi heran sekali ketika pada suatu hari Yesus memanggil orang Lewi, si pemungut cukai ini, saudara, untuk mengikut Yesus. Sehingga mereka bersungut-sungut. Apa enggak tahu orang itu sangat berdosa? Dan Yesus menjawab bahwa dia datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Jadi sudah, kalau di gereja masih ada orang berdosa, ya itu memang yang benar tuh. Gereja bukan tempat showroom yang isinya mobil-mobil baru yang kinyis-kinyis, yang semuanya mulus, bagus. No, gereja tempat bengkel. Mobil penyok, harus turun mesin, betul nggak sudah? Harus diperbaiki semuanya, termasuk yang berdiri di sini. Masih dibentuk, masih diproses, masih terus, saudara, harus memperbarui hidup kita. Itu sebabnya kalau saudara melihat ada orang yang berdosa, dipakai Tuhan, melayani Tuhan, kita jangan ngomel. Lu Bu, dulu itu nipu lu dia. Dia masuk penjara, keluar penjara, beberapa bulan kemudian dia bertobat, dibaptis, lalu ikut ini, ikut training ini. Tahun depan dia melayani Tuhan, nggak tahu ya siapa dia. Saudara-saudara sekalian, siapa dia di masa lalu tidak penting buat Tuhan. Amin. Tuhan penting, siapa kita sekarang. Jangan bersungut-sungut ketika melihat ada orang yang berdosa, bertobat dan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, contoh yang ketiga, bersungut-sungut ketika meresponi perkataan Yesus yang sangat keras. Saudara, seandainya Yesus hidup hari ini, masih hidup di bumi, maksud saya hari ini, mungkin kita, saudara, sulit sekali menerima pengajaran Yesus. Dia bukan hanya Tuhan yang sanggup melakukan banyak mujizat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kalau saudara membaca konteks kisah ini. Yesus membuat mujizat yang luar biasa mencengangkan orang Yahudi. 5.000 orang laki-laki belum terhitung istri dan anak-anak. Bisa makan sampai kenyang, masih sisa 12 bakul. Hanya melalui 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Wah, luar biasa. Dan mereka mengikuti Yesus karena mujizat itu. Sudah dari zaman dulu, saudara, di mana ada mujizat, di situ kerumunan orang banyak datang. Tapi begitu ada pengajaran yang keras, Yesus tidak hanya memberikan roti yang hari ini dimakan, besok habis dan orang minta lagi. Roti yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Itu sebetulnya menggambarkan berkat di dunia ini yang kita kejar mati-matian. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Yang mau bersatu dengan orang-orang yang percaya. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Wah, pengajaran ini terlalu keras. Dan kalau saudara membaca di dalam Yohanes 6 ayat 66. Wah, angkanya aja keramat banget ya. 6666. Kalau saudara baca ayat itu dikatakan, mulai saat itu banyak dari mereka, dari murid-murid Yesus,
meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena perkataannya yang sangat keras. Mereka bersungut-sungut. Kalau saudara membaca di Yohanes 6 ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya ini banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang diam di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudara-saudara sekalian, tidak heran gereja-gereja di akhir zaman, mega church, gereja yang besar, mereka memilih saudara ada di posisi membawa berita yang menyenangkan, membawa berita yang soothing our heart, yang boleh menyejukkan hati kita. Betul saudara, Yesus menjanjikan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi harus seimbang. Seperti orang tua, tidak hanya memberikan kasih sayang apa saja yang diminta anak dikasih, tapi juga harus mengimbangi dengan disiplin. Ada saat di mana saudara orang tua menegur anak, mendidik anak. Jika perlu menghajar anak bukan karena benci, tapi justru karena mengasihi. Gereja Tuhan seharusnya seperti itu. Gereja Tuhan juga jangan cuma menghajar terus. Waduh, anaknya terluka kan. Ya, saudara kalau punya anak masa didisiplin terus. Ya, harus seimbang. Tapi juga bukan kasih, beri terus, rusak. Ketika masa yang sulit datang, gereja-gereja yang hanya mengajarkan saudara berita-berita yang melegakan terus, sungguh-sungguh sudah tidak akan teguh iman daripada pengikutnya. Tetapi sudah sekalian, kalau kita menerima satu janji yang melegakan, tapi juga kita menerima pengajaran yang keras, yang baik untuk menegur, mendidik, membawa kita hidup dalam pertobatan yang sejati, kita seharusnya tidak bersungut-sungut. Perintah Allah yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Amin saudara. Kita mau syukuri apapun posisi saudara. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Apapun profesi saudara. Mari kita lakukan semua. Enggak usah membanding-banding. Kita syukuri. Ketika kita melihat ada orang yang baru bertobat, dulunya jahat sekali, sekarang dipakai Tuhan, mari kita juga tidak bersungut-sungut. Ketika kita menerima pengajaran-pengajaran yang melembutkan, membawa kita menerima mujizat, kita bersyukur. Tapi ketika kita juga menerima pengajaran yang keras, membawa kita harus bertanggung jawab melakukan kehendak Bapa, kita juga akan berkata, Tuhan saya bersyukur. Amin. Sekarang mari kita melihat God's command yang kedua, lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Bahasa Ibrani berbantah-bantahan, dialogismos. Dari kata ini muncul kata dialog. Apa arti berbantah-bantahan? Inner reasoning, yaitu saudara berdebat ya, meragukan, mempertanyakan, questioning, doubting, having evil thought, memiliki pikiran yang negatif, pikiran yang jahat. Apa bedanya bersungut-sungut sama berbantah-bantahan? Apa bedanya grumbling dengan disputing? Grumbling itu emosional, dari sini saudara, ngomel. Tetapi sudah orang berbantah itu dari sini. Kok enggak masuk akal? Masa dia orang yang berdosa hidupnya lebih enak dari saya orang yang beriman? Nah itu, disputing itu something from your intellect. Intelektual. Saudara-saudara sekalian, contoh yang pertama orang yang berbantah-bantahan adalah Ayub. Karena dia merasa dirinya lebih benar. Kenapa saya yang benar, saleh, hidup suci, kok kehilangan semuanya? 10 anak mati semua, harta habis semua, penyakitan lagi, istri meninggalkan dia. Tuhan gak adil, aku lebih baik gak usah hidup aja. Nah, dia mulai merasa diri paling benar. Saudara-saudara sekalian, orang yang merasa diri paling benar, lebih benar dari yang lain, itu berdosa loh. Saya dari kecil
Ya, kalau saya disuruh bersaksi, saya nggak punya kesaksian yang bagus sudah. Kenapa? Hidup saya itu flat. Dari kecil, remaja, ya, ke pesta nggak pernah, ngerokok nggak pernah, nonton pornografi nggak pernah yang macem-macem. Nggak pernah pacaran, nggak pernah diganggu. Aduh, nggak enak banget hidupnya ya. Very flat. Sehingga ketika saya melihat teman-teman saya umur kelas 6 SD, SMP udah pacaran berani banget ya. Saya merasa, ih kamu kok begitu? Ternyata sudah ketika saya berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Saya menjadi seperti Nabi Yesaya yang berkata, Tuhan ternyata saya ini seperti sehelai kain kotor. Karena merasa apa? Merasa diri benar. Merasa diri benar ternyata salah loh sudah. Inilah yang dialami oleh Ayub. Sehingga sudah sekali di dalam Ayub 40 ayat 3. Tuhan menegur dia, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Saudara, seringkali kita berbantah. Ketika kita menghadapi masalah yang seharusnya nggak cocok, kok saya sih yang harus mengalami? Saya lu baik, saya lu memberi persepuluhan, saya lu rajin, ibadah semuanya. Kenapa bukan dia? Sudah mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang petenis asal Amerika Serikat namanya Arthur Ashe. Dia beberapa kali memenangkan beberapa kejuaraan tenis. Baik di US Open, Australian Open, Wimbledon, hebat sekali. Saudara sekalian, tapi pada suatu kali dia terkena serangan jantung sehingga mengharuskan dia operasi bypass. Tapi ternyata setelah menjalankan 2 kali operasi Amerika loh, ternyata masih ada masalah. Sehingga pada suatu kali dia harus kehilangan banyak darah. Dan ketika dia ditransfusi, ternyata entah bagaimana saudara, negara yang sudah begitu maju bisa salah juga. Dia terinfeksi virus HIV, AIDS pada waktu transfusi darah. Sudah sehingga dia sakit semakin parah. Satu kali dia menerima surat dari penggemarnya dan orang itu berkata, mengapa Tuhan memilihmu dengan memberikan penyakit yang mematikan itu kepadamu? Apa jawab dari Arthur Ashe? Dia berkata, di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Tapi hanya 5 juta saja yang mendapat kesempatan untuk bisa belajar bermain tenis. Hanya ada 500.000 dari antara 5 juta pada akhirnya bisa menjadi pemain yang profesional. Dari antara 500.000 hanya 50.000 orang mendapat kesempatan untuk bisa bertanding, masuk ke arena pertandingan. Tapi dari 50.000 hanya 5.000 orang saja bisa mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5.000 orang disaring lagi hanya 50 orang yang bisa masuk ke pertandingan besar akbar ke Wimbledon. Dari 50 orang pada akhirnya hanya 4 orang yang masuk semifinal. Dan 2 orang yang berlaga di final. Dan ketika juara itu jatuh ke tangan saya sebagai juara Wimbledon. Saya tidak bertanya, Tuhan mengapa seharus saya yang jadi juara Wimbledon? Pertanyaan yang sama juga tidak saya ajukan. Ketika ternyata saya juga terinfeksi virus HIV. Berbantah-bantahan. Seringkali saudara menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita menerima yang gak enak, menerima yang buruk. Tapi ketika kita menerima yang enak, kok diem aja? Ada banyak saudara dari pasangan hidup. Ya karena saya istri, suami aja ya. Waktu saya siapin makanan enak, dia cuma bilang begini, tambah lagi. Tapi waktu 1 kali kurang enak, keasinan. Kok asin? Ya. Kalau dikasih kopi, kok pahit? Wah ya, kalau manis, kok kemanisan? Kenapa pada waktu semuanya enak kok diem aja? Saudara, ketika istri dapat uang semua dari suami enak, kok diem aja?
Kenapa waktu kurang? Suami ketika ada kesusahan ngomel dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara, kita semua melakukan kesalahan yang sama. Itu sebabnya hari ini sudah dengan tema Be Thankful. Kita diingatkan betapa kita sering melakukan dialogismos, berbantah-bantahan. Saudara, kita juga yang kedua seringkali merasa diri sangat berhikmat, sangat hebat, sangat pandai, sangat ahli dalam bidangnya. Sehingga kita meremehkan dan merendahkan orang lain. 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 20. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara-saudara sekalian, ada saat di mana kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu terbentur ke tembok dan berkata, saya udah coba semua pengetahuan saya, pendidikan, pengalaman, tapi gak berhasil ya. Kenapa ya? Tuhan mau mengajar kita, saudara, bahwa ternyata hikmat manusia itu sia-sia. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, mencari sumber hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita ada banyak pikiran-pikiran yang jahat, perbantahan, merasa ketidakadilan. Itu muncul semua dari hati. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 15 ayat 19. Semuanya itu timbul dari dalam hati. Segala pikiran yang jahat itu. Sehingga membawa kita bertindak sebagai hakim. Tangan kita menunjuk, kok dia begitu, kok suami saya begini, istri saya orang lain, pendeta kok begitu, ini begini. Wah, kita bertindak sebagai hakim. Kita menduduki kursi hakim yang seharusnya menjadi milik Yesus Kristus sendiri. Yakobus 2 ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak perbantahan-perbantahan yang kita buat, apakah itu keluar lewat mulut ataukah dalam hati ngempet terus ya, tapi berbantah mulai sudah di dalam hati masuk ke pikiran kita, sehingga itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan keputusan-keputusan yang kita buat. Ketika pada suatu hari Tuhan Yesus melihat, saudara, ada seorang yang tergeletak lumpuh dibawa oleh 4 orang temannya. Sudah sampai membuka atap dari atas dan membawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Yesus berkata kepada 4 orang ini, besar imanmu. Dan kepada orang yang lumpuh ini berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi di dalam Lukas 5 ayat 21, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana mereka meragukan kealahan daripada Kristus. Saudara, mengapa orang Israel yang begitu agamawi, Yesus lahir saudara dari sana, kok ditolak, kenapa? Kalau saudara pergi ke Israel, saudara bisa memahami benar-benar. Saudara bisa bayangkan di jalan Palem itu, ya, ketika orang meneriakan Hosana, Hosana sambil melambaikan daun palem. Orang-orang Israel berkumpul di situ, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka mengharapkan pakai pikiran mereka sendiri bahwa yang datang ini seorang raja yang gagah perkasa, naik kuda yang besar, bawa pedang. Betul sudah. Yang datang keteplok. Naik apa sudah? Naik keledai. Aduh, enggak salah ini. Naik keledai. Ya, nangis lagi saudara.
Dia melihat Yerusalem, oh Yerusalem, loh kok raja kayak begini sih? Saya paham ya. Berapa banyak sudah kita sungguh-sungguh memiliki memiliki pemahaman tentang Kristus itu di kepala kita. Oh dia harus jadi raja. Loh bukan naik kuda bawa pedang, gagah berani, tegas. Wah kok ini naik keledai. Sederhana sekali jubahnya. Apalagi sudah dia pakai menangis. Cuci kaki lagi. Wah siapa dia? Itu sebabnya perbantahan itu ada di sini, di dalam diri orang Farisi, ahli Taurat. Mereka berbantah dan mereka menolak keilahian Kristus. Itu sebabnya saudara sekalian, sampai hari ini mereka masih menanti. Saudara kira masa penganiayaan itu untuk siapa sih? Masa penganiayaan itu bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Untuk mereka orang-orang Yahudi yang sampai hari ini sebagian besar belum percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu sebabnya jangan sampai kita yang sudah percaya Yesus, kita juga pada akhirnya berbantah-bantahan dan tidak percaya. Soalnya ketika pergi ke Israel kita melihat tanda yang begitu jelas. Tanah negeri Israel yang tadinya sudah kering, gersang, binatang pun sudah tidak mau hidup loh di sana. Dengan mata sendiri sudah kita melihat tanah di Israel benar-benar sudah diperbaharui. Di dalam satu perjalanan kami melihat ada rombongan burung pelikan banyak sekali, mungkin ribuan. Ya, itu satu anugerah tuh lewat. Lalu Amil berkata itu mereka lagi migrasi dari Eropa pergi ke Afrika. Karena Eropa lagi musim dingin sekali, nggak tahan terbang saudara modelnya huruf V ya. Supaya mereka kuat itu. V kan victory, dalam formasi itu terbang. Pergi ke Afrika Selatan. Kenapa harus lewat Israel? Karena Israel sekarang subur, banyak air. Sehingga mereka kalau capek mereka akan berhenti, bisa minum, bisa makan di situ. Dan saudara dulu nggak mungkin terjadi. Mereka nggak pernah melihat migrasi burung-burung lewat Israel. Ini satu tanda. Bagaimana negeri ini dipulihkan. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sekarang apa saja sesuatu yang berbau teknologi, berbau keberhasilan, pertanian, peternakan, ekonomi, saudara olahraga, semuanya. Strategi militer, semuanya saudara di balik semua itu ada orang Israel. Setuju nggak setuju, saudara nggak seneng sama orang Israel, nanti kalau pergi keluar kota jangan pakai Waze ya. Nah, karena Waze buatannya orang Israel. Jangan buka WhatsApp juga, sebab itu buatan orang Israel juga. Jangan buka Microsoft juga, sebab itu buatan orang. Wah, banyak sekali. Tapi ini sudah tahukah ini satu tanda buat kita. Bahwa kedatangan Yesus sudah sangat amat dekat. Jangan sampai kita udah dikasih tanda begitu jelas seperti orang Yahudi masih nggak percaya. Itu bisa terjadi juga dalam kehidupan saudara kalau kita tidak hati-hati. Itu sebabnya saudara, setelah kita memahami God's command, perintah Allah untuk kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Maka yang kedua kita melihat saudara, mengapa kita harus be thankful. Karena di balik semua itu ada noble goal. Ada tujuan yang begitu mulia. Kita bisa baca itu saudara dari Filipi pasal 2 ayat 15. Ini saudara goalnya. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Bintang-bintang di dunia. Saya bagi menjadi dua saudara tujuan yang mulia itu yang pertama adalah demi diri kita sendiri.
Itu ditulis di ayat 15a. So that you will prove yourselves to be blameless, innocent, children of God above reproach. Membuktikan bahwa diri kita ini tidak bercacat, tidak beraib bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya blameless. Artinya apa? Without defect, nggak ada cacatnya. Kata ini dipakai sudah ketika Alkitab menggambarkan kehidupan suami istri Zakaria dan Elisabet di dalam Injil Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini pakai ini. Pakai blameless. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan mencari hari-hari akhir ini sudah. Orang-orang yang mau terus menguduskan, membuang dosa-dosa buang. Kata yang kedua, so that you will prove yourself blameless and innocent. Itu yang kedua, innocent. Artinya unmixed, enggak pakai campuran. Ini menggambarkan pure wine, pure metal, pure olive oil. Di hari terakhir sudah kami ke Israel dibawa ke satu tempat namanya Biblical Garden. Satu taman yang Alkitabiah. Taman ini namanya Hat Yasmona. Artinya adalah satu tempat untuk mengingatkan 8 orang saudara-saudara sekalian dari Finlandia yang pernah saudara benar-benar masuk ke Holocaust. Apa itu Holocaust? Yaitu ketika zaman Nazi di bawah pemimpin Hitler membinasakan 6 juta orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat sejarah ya, dari awal sudah Alkitab sampai zaman Yesus aja mau dibunuh. Setelah itu masih lagi orang-orang Yahudi masih mau dihancurkan. Orang-orang Kristen juga. Saudara-saudara sekalian, negara-negara Eropa di mana tinggal orang-orang Yahudi yang melarikan diri setelah kehancuran bait Allah. Ternyata sudah di mana saja mereka hidup itu pasti sukses. Itu sebabnya menimbulkan iri hati, dengki dari orang-orang Eropa. Dan Hitler yang pada waktu itu berkuasa berkata, bahwa yang menjadi penghambat keberhasilan Jerman adalah orang Yahudi. Itu sebabnya mereka harus dihancurkan, dibinasakan. Ngeri sekali. Kalau saudara lihat di dalam museum mereka namanya Yad Vashem. Aduh ngeri sekali. Nah sudah ternyata ada 8 orang dari Finlandia ini bisa menyelamatkan diri. Tetapi 7 di antara mereka mati. Hanya 1 yang selamat. Nah untuk memperingati itu, sudah orang Finlandia ini bikin Biblical Garden. Di mana itu juga satu mujizat sampai bisa dapat izin dari pemerintah Israel untuk orang asing dari Finlandia bisa bikin lahan di situ. Tapi betul-betul ada dan di situ kita bisa lihat bagaimana cara orang zaman dulu memeras anggur. Bagaimana orang zaman dulu menghasilkan minyak zaitun. Saudara kita hanya pakai hasilnya, tapi kita tidak tahu prosesnya. Ternyata proses menghasilkan minyak zaitun, proses menghasilkan saudara jus anggur ya, yang benar-benar kualitas yang pertama, itu sangat tidak mudah. Ini yang disebut innocent, unmixed. Saudara, saya baru tahu bahwa untuk bisa memproses anggur yang very pure, unmixed, nggak pakai campuran. Itu anggurnya dikumpulkan yang bagus-bagus. Setelah itu anggurnya, ini cerita zaman dulu ya. Itu harus diinjek-injek. Nggak boleh pakai sepatu, harus nyeker. Kenapa sudah harus pakai barefoot, nyeker? Karena anggur itu punya biji. Kalau saudara nginjeknya itu pakai sandal walaupun udah dibersihkan, maka sudah itu bisa menghancurkan biji itu. Dan itu akan merusak taste daripada anggur.
Tapi kalau diinjaknya pakai kaki, kaki itu nggak mungkin bisa menghancurkan biji itu. Saya baru mengerti, wah prosesnya luar biasa. Dan dari situlah dihasilkan anggur nomor 1 yang tidak tercampur. Nomor 1 kualitas yang terbaik. Baru setelah itu sisanya diremes lagi, tapi udah hasil yang kedua dan ketiga. Demikian juga dengan menghasilkan olive oil. Ada yang disebut virgin oil, betul ya? Minyak zaitun yang sangat murni. Itu justru prosesnya yang paling sulit. Karena itu sudah harus melalui pakai batu kilangan yang gede sekali. Yang di Matius 18 dikatakan, kalau kamu menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, ya, batu kilangan harus taruh di lehernya, tenggelam, pasti tenggelam. Karena ketika lihat batunya gede sekali. Dan saudara, buah zaitun itu harus dihancurkan pakai batu yang besar itu. Itulah perasan minyak yang murni, unmixed. Ini pemahaman innocent di sini, saudara. Dan tahukah saudara, minyak zaitun yang paling murni ini bukan dipakai saudara untuk kecantikan. Bukan dipakai untuk masakan, bukan. Tapi itu dipakai untuk pengurapan. Mengurapi raja, mengurapi imam, mengurapi nabi. Wow, sebagai satu alat yang begitu mulia. Sedangkan baru perasan yang kedua baru dipakai nanti untuk masas, untuk skin care, atau untuk makanan. Itu baru yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama sekali, zaman dulu saudara, oil ini dipakai untuk anointing oil. Ini sudah Tuhan memastikan kita melihat noble goal ini. Untuk kita menjadi satu pribadi yang dikatakan saudara innocent. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus mencatat, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata innocent ada di dalamnya, suci. Saudara dan saya, kita bukan cuma sebagai anak Tuhan. Tapi kita adalah mempelai Kristus yang sudah ditunangkan dengan Kristus. Meterainya apa? Roh Kudus. Perkawinan anak domba akan terjadi setelah dia datang di atas awan-awan. Rapture. Bapak Ibu sudah sekalian, saat itu sudah sangat dekat. Ketika kami di Israel sudah semakin melihat nyata. Semua perabotan bait Allah untuk pembangunan bait Allah ketiga sudah jadi. Loh kok gak dibangun, Bu? Ya kalau bangunnya sekarang ya perang dunia. Tunggu ada seseorang yang berkata boleh. Dan itu bisa mendamaikan saudara antara orang Yahudi, non-Yahudi, agama Yahudi, non-Yahudi. Ya, mereka berkata enggak apa-apa. Nah itu tunggu. Orang itulah yang disebut Alkitab sang antikris. Mana Bu antikrisnya? Saya yakin antikris itu sudah ada. Cuma belum menampakkan diri. Mengapa? Sebab masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Saudara ini, saya orang percaya. Yang menahannya ini harus diangkat dulu. Jadi saudara yang berharap ingin ketemu antikris, silakan ketinggalan nanti. Tapi kita yang terangkat, kita tidak akan menyaksikan itu. Setelah kita yang percaya ini terangkat, saudara, orang-orang yang sudah dipertunangkan dengan Kristus ini terangkat, barulah antikris akan menyatakan diri. Dan semua sudah ready. Saudara tahukah orang-orang Rusia, orang Syria, orang Turki itu sudah ngincer semua, udah ada di balik sana itu, udah dekat sekali di perbatasan itu. Saatnya benar-benar sudah sangat di ujung. Are you ready? Itu sebabnya saudara, mari kita melihat the noble goal untuk diri kita sendiri. Supaya kita dikatakan blameless, innocent. Dan yang ketiga above reproach.
Kita harus menjadi orang yang di atas rata-rata. Jangan orang average, orang lain dosa. Ya Bu, kita kan manusia. Oh ya, kalau saudara masih mau terus hidup dalam tahap itu. Saya juga meragukan apakah ketika dia datang, dia mau mengangkat saudara sebagai mempelai yang suci, kudus. Kata firman Tuhan yang bisa menjaga keperawanan kita secara rohani. Kata yang ketiga dipakai adalah above reproach. Kata ini dipakai untuk menggambarkan sacrificial animal, yaitu binatang yang di dalam perjanjian lama dikorbankan. Bilangan 6:14, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun tidak bercela, korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun tidak bercela. Kata ini diulangi terus, above reproach. Saudara sekalian, inilah goal yang pertama untuk diri kita sendiri. Blameless, innocent, and above reproach. Mari kita tingkatkan sudah hidup kita yang benar. Sekarang tujuan yang kedua yang terakhir adalah demi orang-orang yang belum diselamatkan. Di ayat 15b. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan bintang-bintang bukan hanya untuk sebagai pajangan saudara, tapi untuk menerangi dunia yang gelap ini di tengah malam. Saudara sekalian, Tuhan memiliki satu noble goal, tujuan yang begitu mulia. In the midst of a crux itu artinya bengkok. Orang yang hidungnya bengkok disebut crook juga ya. Di tengah angkatan yang bengkok, angkatan generasi yang sesat ini, Tuhan mau kita muncul seperti bintang-bintang di tengah kegelapan dunia. Efesus 5 ayat 8 menggambarkan sebagai orang yang hidup di dalam terang. Memang kamu dulu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. 1 Tesalonika 5 ayat 5 menggambarkan kita hidup sebagai anak-anak siang. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, orang yang hidup di dalam terang tidak perlu bersembunyi. Amin. Siapa di sini masih suka bersembunyi? Sembunyikan istri muda, sembunyikan berondong. Nggak mungkin terang-terangan, biasanya sewa apartemen ya. Wah, sembunyi-sembunyi. Sembunyikan uang rampasan, uang hutang yang nggak mau dibayar, uang korupsi, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Tuhan berkata kita bukan orang gelap yang tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Kalau saudara hari ini ada sesuatu yang masih saudara sembunyikan, saudara harus benar-benar pastikan saudara bisa melepaskan semua itu. Sehingga kita nggak perlu bersembunyi lagi. Soalnya kalau naik mobil, naik motor, saudara bawa SIM, STNK, walaupun di sebelahnya itu ada mobil polisi, motor polisi, kita nggak takut. Nothing to hide. Betul nggak? Kalau saudara lagi jalan sama istri, sama suami di mobil, saudara lagi berhenti di satu tempat, lalu polisi atau satpam datang, kok lama banget parkir di sini? Dia tanya, itu siapa? Oh itu suami saya, coba lihat. Loh iya benar. Tapi kalau itu bukan suaminya, bukan istrinya, wah ada sesuatu yang kita sembunyikan. Ini sudah yang Tuhan ingin maksudkan, menggambarkan kita seperti terang. Di tengah kegelapan enggak bersembunyi, terang itu nyata. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan juga menggambarkan yang terakhir, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan indah sekali ini. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya.
Kita tidak hanya sudah menyucikan diri terus menerus sampai enggak mau ada di tengah-tengah dunia. Tuhan menjadikan kita juga garam dunia. Garam harus berada di tengah-tengah makanan kan supaya bisa rasa. Tuhan mau saudara kita juga menjadi saksi. Right doctrine without right character is hypocritical and ineffective. Jika saudara hanya haus kebenaran yang benar, tapi tidak disertai dengan karakter yang benar, kita akan jadi orang yang munafik. Cuma bisa menghakimi orang lain. Tahu firman, tahu pengajaran. Kok dia begitu? Kok dia begini? Itu sudah. Itu sebabnya right doctrine harus diimbangi right character. Dan yang kedua terakhir, right living is ineffective if believers are not proclaiming gospel truth. Hidupnya udah benar, tapi juga tidak efektif saudara. Jika kita tidak memproklamirkan, tidak memberitakan Injil. Kita hanya setiap hari membawa diri kita sendiri, hidup tambah benar. Tapi bagaimana dengan orang sekeliling kita? Sementara saudara sedang duduk beribadah di tempat ini. Ada yang datang sendiri, di mana pasangan hidup Anda? Orang tua di mana anak-anak Anda? Mantu-mantu Anda? Cucu-cucu Anda? Anak-anak di mana orang tuamu? Di mana sudah orang-orang yang dulu kita kenal sungguh-sungguh melayani, menggebu-gebu. Di mana mereka semua? Tuhan memanggil kita sebagai bintang-bintang yang bercahaya. Menuntun orang-orang datang kepada Kristus. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang be thankful. Karena kita tahu perintah Tuhan. Dan kita tahu apa yang menjadi tujuan ilahi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.